Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babul libas, atau bab tentang pakaian. Berarti membahas tentang hukum-hukum berkaitan tentang pakaian. Dan biasanya kalau kita lihat buku-buku fikih, ketika membahas bab al-libas, biasanya ditambah dengan wazinah, yaitu perhiasan. Jadi fikih pakaian dan perhiasan. Dan itulah yang akan kita jelaskan nanti untuk pembahasan bab ini. Jadi bukan hanya pembahasan tentang pakaian, tetapi juga kita akan membahas tentang perhiasan. Dan untuk bab ini akan memakan banyak pertemuan gitu ya. Tidak cukup 1-2 pertemuan karena pembahasannya panjang dan juga penting. Kalau begitu kita masuki langsung pembahasan kita. Jadi akan kita bahas tentang masalah al-libas terlebih dahulu. Libas itu adalah sesuatu yang dipakai, ya. Sesuatu yang dipakai itu disebut dengan libas. Adapun kata kerjanya labisa yalbasu, artinya memakai atau berpakaian. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan libas adalah sesuatu yang menutup badan. Sesuatu yang menutup badan seluruhnya atau sebagiannya. Sesuatu yang menutup badan seluruhnya atau sebagiannya, baik besar ataupun kecil. Jadi sekali lagi, libas adalah sesuatu yang menutup badan seluruhnya atau sebagiannya, baik besar atau kecil. Baik.
Pakaian itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Yang mana dengan pakaian tersebut membedakan antara manusia dengan hewan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Tujuannya untuk apa? Untuk menutupi auratmu. Warisha, risha itu sebenarnya artinya bulu, ya. Tapi maksudnya di sini selain sebagai untuk menutupi auratmu dan juga sebagai perhiasan. Baik, maka ini adalah pakaian zahir. Dan Allah menyambungnya walibasut taqwa dzalika khair. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Berarti ini adalah pakaian batin. Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua jenis pakaian. Yang pertama adalah pakaian zahir, ya, yang tujuannya tadi untuk menutup aurat dan juga perhiasan bagi seseorang. Dan yang kedua adalah pakaian batin berupa ketakwaan. Dan Allah mengatakan dzalika khair, dan itu lebih baik. Maka dalam ayat ini hendaknya seorang muslim ketika ia perhatian dengan pakaian zahirnya, memperbagus pakaian zahirnya, maka dia harus lebih memperhatikan pakaian batinnya. Harus lebih semangat untuk memperbagus pakaian batinnya berupa ketakwaan. Karena tidaklah berguna pakaian zahir walaupun itu bagus kalau tidak dibarengi dengan pakaian batin, yaitu berupa ketakwaan. Betapa banyak orang yang secara zahirnya Masya Allah seperti orang alim, orang soleh, tapi dia apa? Ketika sendirian misalnya, dia tidak memakai pakaian batinnya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini seorang manusia, seorang muslim harus memperhatikan dua pakaian ini, pakaian zahirnya maupun pakaian batinnya. Baik. Adapun fungsi pakaian, kalau dari dari ayat tadi ada dua kan disebutkan. Yang pertama tadi menutup auratnya. Yang kedua perhiasannya, ya. Coba kalau seseorang itu pakai baju dengan yang kada pakai baju, kira-kira yang mana yang lebih indah? Jawab sendiri kan. Baik, yang indah itu yang pakai baju. Nah, itu maksud dari perhiasan. Kemudian juga menjaga kehormatan, ya, memakai pakaian itu sebagai bentuk menjaga kehormatan. Kalau seseorang menggabungkan antara pakaian zahirnya berupa pakaian zahir dan pakaian batinnya berupa ketakwaan, maka ia menjaga dirinya dan juga menjaga masyarakatnya dari keburukan dan fitnah. Berarti kita bisa katakan pakaian itu bisa menjaga keburukan dan
menjaga diri sendiri dan masyarakatnya dari keburukan dan fitnah. Menjaga dirinya sendiri dan masyarakatnya dari keburukan dan fitnah, itu diantara fungsi pakaian. Kemudian juga menjaga seseorang dari perkara yang memudaratkannya, seperti panas terik, maka terlindungi dengan adanya pakaian. Atau dingin yang ekstrim, ya, maka terlindungi dengan pakaian. Berarti yang terakhir tadi, menjaga seseorang dari perkara yang memudaratkannya, seperti panas terik dan juga dingin yang ekstrim atau dingin. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 81, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah menjadikan tempat bernaung bagi kalian dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kalian tempat-tempat tertutup seperti goa, lorong-lorong di gunung-gunung. Begitu juga Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas. Kalau bisa melindungi dari panas, juga bisa melindungi lawannya, yaitu dingin. Baik, maka ini adalah di antara fungsi pakaian. Intinya, yang namanya pakaian itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, cinta agar tanda nikmatnya tampak pada pakaian seorang hamba. Ulangi, Allah menyukai, mencintai agar tanda nikmat yang Allah berikan itu tampak pada pakaian yang dipakai oleh seorang hamba. Makanya di dalam hadis, silahkan buka hadis 554. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin an yara athar ni'matihi alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang apabila memberikan suatu nikmat kepada hambanya, Dia melihat bekas nikmat yang diberikannya kepadanya. Baik, ini satu riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abil Ahwas dari ayahnya, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi memakai pakaian yang tidak layak pakai, mungkin sangat usang dan seterusnya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, ala kamal, bukankah engkau memiliki harta? Qala na'am, iya. Bahkan dia katakan min kullil mal, dari segala jenis harta. Ya. Apa saja itu? Qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khayl wal raqiq. Allah telah memberiku unta, kambing, kuda, budak, ya, budak juga harta. Macam-macam diberi Allah sudah. Maka kata Nabi SAW, fa idza atakallahu malan falyura 'alaika atharu ni'matillahi wa karamatihi. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu harta,
maka perlihatkanlah wujud dari nikmat dan kemuliaannya kepadamu. Artinya, ya, kalau kita punya harta saja, maka sudah belikan pakaian yang bagus. Ya, jangan sampai pakaian yang sudah tidak layak dipakai itu tetap dipakai padahal ada harta untuk beli baju. Berbeda kalau memang kada ada berisi duit misalnya, kada ada hartanya, itu beda ceritanya. Ini ada aja duitnya, ya, tapi kulir menukar baju misalnya, maka ini salah satu bentuk, ya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila nikmat yang Allah berikan kepada kita dinampakkan. Caranya adalah dengan pakaian kita. Baik. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melepas pakaian. Yang mana pakaian itu untuk menutupi aurat, itu jangan dilepas. Apa sebabnya? Karena itu akan mendatangkan fitnah. Ya, membuka aurat itu akan mendatangkan fitnah. Makanya itulah jalan pertama yang diambil oleh iblis, ya, dari ayahanda kita Adam dan Hawa, yaitu untuk membuka auratnya. Baik, makanya Allah juga memperingatkan kepada kita sebagai anak Adam, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh syaitan. Jangan sampai syaitan memfitnah kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Apa yang dia lakukan? Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Maka ini merupakan pelajaran. Jangan sekali-kali, ya, kita membuka aurat kita, karena itu adalah di antara pintu pertama iblis membuat fitnah. Betapa banyak, ya, kehancuran rumah tangga, kemudian perkara nista terjadi di masyarakat disebabkan karena orang-orang mulai membuka aurat-aurat mereka. Baik, jadi ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh syaitan untuk membuka fitnah di antara manusia, yaitu dengan membuka aurat mereka. Baik. Nah, sekarang kita akan berpindah pada pembahasan apa hukum pakaian. Hukum pakaian. Kita katakan hukum asal pakaian adalah mubah. Hukum asal pakaian adalah mubah. Baik, namun yang mubah ini bisa menjadi wajib. Kapan pakaian itu wajib? Ketika digunakan untuk menutup aurat, nah, maka pakaian itu jadi wajib. Baik. Bisa juga hukumnya mustahab, ya, atau kita katakan sunnah. Berarti sunnah itu melebihi batas wajib, ya. Seperti ketika kita mengenakan baju terbaik ketika apa? Ketika sholat Jumat atau sholat Id, itu jadi hukumnya sunnah. Itu pakai. Bisa juga hukumnya apa? Makruh. Contohnya gimana? Bergambar atau banyak coraknya ketika dipakai untuk sholat misalnya, maka hukumnya jadi makruh. Baik, adapun tentang baju bergambar, baju ada salibnya, nanti kita bahas masalah itu insyaallah.
Ya, jadi insya Allah untuk pembahasan libas itu agak rinci, ya. Cuman tentunya memakan banyak pertemuan. Baik. Dan juga terkadang hukumnya apa? Tinggal satu, haram, ya. Kalau di situ terdapat perkara yang melanggar syariat. Contoh yang haram gimana? Nah, jadi laki-laki memakai baju perempuan atau perempuan memakai baju laki-laki itu haram. Atau laki-laki memakai pakaian terbuat dari sutra. Baik. Nah, ini termasuk hal yang diharamkan. Baik, berkaitan tentang pakaian yang diharamkan akan kita bahas secara rinci insyaallah. Baik, kita hanya akan membahas di sini tentang hukum asal pakaian. Asalnya mubah, cuman bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Baik. Nah, tentunya ketika kita membahas tentang pembahasan pakaian, nanti ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, dan seterusnya. Baik. Maka ketika kita katakan pakaian yang wajib tadi adalah yang menutup aurat, berarti kalau tidak menutup aurat, seseorang akan berdosa. Dari situ kita harus mengetahui batasan aurat, ya. Artinya bagian mana yang wajib kita tutupi dan bagian mana yang tidak wajib ditutupi. Pertama, apa yang dimaksud dengan aurat dulu? Aurat itu apa? Baik. Sebenarnya kalau kita ingin aurat secara umum adalah perkara yang malu kalau dilihat orang. Itu kan aurat. Dan ini tidak hanya masalah aurat tubuh kita, ya, aib dosa itu juga aurat yang kita benci kalau orang melihatnya. Baik, cuman karena kita membahas tentang aurat dalam tubuh kita yang wajib kita tutupi, maka maksud dari aurat di sini adalah setiap yang diharamkan oleh Allah, setiap yang diharamkan oleh Allah untuk disingkap, dibuka, disingkap sama, di depan orang yang tidak halal melihatnya. Ya, jadi setiap yang diharamkan oleh Allah untuk disingkap di depan orang yang tidak halal melihatnya, itu aurat. Baik, berkaitan tentang masalah ini, Nabi SAW mengatakan tentang wajibnya menutup aurat, ihfad aurataka, ya, jagalah auratmu jangan sampai tersingkap, illa min zaujik, kecuali dari istrimu. Baik, kemudian siapa lagi? Istrimu. Baik, ini maksudnya laki-laki, boleh dilihat oleh siapa saja, istrinya, dan belum budak perempuannya. Baik, kecuali dari istrimu au ma malakat yaminuk, atau budak perempuanmu. Jadi budak perempuan itu kan sama statusnya seperti istri dalam masalah melihat aurat, diperbolehkan, tidak masalah. Baik. Kemudian ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, farrajulu yakunu ma'ar rajul." Bagaimana kalau laki-laki di hadapan laki-laki yang lainnya? Boleh enggak melihat aurat? Maka Nabi SAW mengatakan, ini istata'ta alla yaraha ahad falfa'al. Kalau engkau mampu, ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, maka lakukanlah. Artinya wajib tetap ditutup di hadapan laki-laki lainnya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ar-rajulu yakunu khalian. Bagaimana kalau dia sendirian, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada
manusia. Artinya kalau kita sendirian tetap ya tidak membuka aurat. Ya tentunya kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat maka tidak masalah. Baik, nah ini dalil yang menegaskan akan wajibnya menutup aurat. Nah, sekarang kita akan rincikan mulai dari aurat laki-laki dewasa. Baik. Baik di hadapan laki-laki maupun di hadapan perempuan. Ya. Dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Baik. Jadi aurat laki-laki dewasa baik di hadapan sesama lelaki atau di hadapan wanita, maka auratnya dari pusar sampai lutut. Mana dalil akan hal itu? Seorang sahabat yang bernama Al-Miswar bin Makhramah, dia mengatakan, "Aqbaltu bihajarin ahmilhu saqilin wa alayya izar khafif." Jadi sahabat ini yang bernama Al-Miswar bin Makhramah, dia mengatakan, "Aku pernah mengangkat batu yang sangat berat dan memakai sarung yang longgar." Ya, sarungnya longgar, tapi dia memakai batu yang berat. Maka karena longgar sarungnya ini, lalu sarung yang kupakai lepas, tabilului. Baik. Sementara asakulir ma'andak batu yang besar ini. Jadi tidaklah dia taruh batunya, tapi dia bawa terus sampai ke tempatnya. Ya, baru dia angkat izarnya atau sarungnya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, irji ila saubik fakhudhu wala tamshu uratan. Pakailah kembali sarungmu dulu, dan janganlah berjalan sambil telanjang. Baik. Nah, di sini dijadikan oleh para ulama bahwasanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kenapa? Karena yang dipakai laki-laki ini adalah izar. Izar itu sebenarnya artinya adalah pakaian bawah. Ya, bisa mencakup sarung ya. Dan biasa yang namanya sarung itu menutup antara pusat sampai lutut. Ya, maka ini jadikan dalil bahwasanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Baik. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah pusarnya masuk, lututnya masuk kepada aurat, atau hanya sebatas pembatas saja? Artinya kalau pusarnya kelihatan tidak apa-apa itu, kalau kita katakan bukan aurat. Begitu juga kalau lutut tidak dikatakan aurat, boleh tersingkap lutut. Atau keduanya masuk aurat? Ya, pertama, tetap aja ditutup, ya, tetap aja ditutup, terlepas dia aurat ataukah kada. Ya, apalagi pusar itu kan sepertinya kurang indah juga kalau kelihatan. Ditutup aja gitu. Baik, itu pertama. Dan berkaitan masalah apakah pusar itu sebenarnya aurat ataukah tidak, wallahu alam, ulun lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak. Jadi pusar sama lutut itu hanya sebatas pembatas. Jadi yang aurat itu di atas lutut dan di bawah pusar. Mana dalil bahwasanya lutut dan pusar itu bukan aurat? Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam sebuah kebun, ya, kebun yang ada di kota Madinah. Kemudian Nabi menyuruh agar Abu Musa al-Ash'ari itu menjaga di pintu kebun tersebut, ya, karena kebun di Madinah itu biasa pakai dinding, ya, maka ada pintunya di situ. Faja'a rajulun yasta'zin, maka datang seorang laki-laki minta izin untuk masuk. Maka Rasulullah pun mengatakan, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah." Silahkan izinkan dia masuk dan beri kabar gembira dengan surga. Faida Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oh, ternyata yang minta izin tadi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Baik. Summa jaa akhar, kemudian datang laki-laki yang lain. Yasta'zin, juga minta izin. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Masuklah, izinkanlah dia dan berilah kabar gembira dengan surga. Fa idza Umar radhiyallahu an, ternyata itu adalah Umar. Summa jaa akhar, kemudian datang lagi yang ketiga. Yasta'zin, minta izin untuk masuk. Fasakata Hunaihah, tapi Nabi SAW diam sejenak. Summa qala, kemudian beliau bersabda, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa." Ya. Izinkan dia masuk dan kabarkanlah dengan surga, ya, yang mana tapi dia akan dicoba dengan cobaan. Ya. Kita tahu bahwasanya Utsman radhiyallahu an meninggal dibunuh, ya, oleh orang-orang Khawarij. Baik. Ternyata itu adalah Utsman radhiyallahu an. Maka tiga orang ini dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Nah, datang dalam sebuah riwayat, anna Nabi SAW kana qa'idan fi makan fihi ma. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau duduk di tempat yang di situ ada air, yang mana beliau menyingkap lutut beliau. Jadi menyingkap lutut beliau. Jadi ketika Abu Bakar, Umar masuk, beliau tetap menyingkap lutut beliau. Hanya saja ketika datang Utsman, beliau menutup lutut beliau. Muttafaqun alaih. Maka dari sini kita mendapatkan faedah pertama, lutut bukanlah aurat. Buktinya Nabi SAW menyingkapnya di hadapan Abu Bakar dan Umar. Hanya saja ketika datang Utsman, beliau menutupnya. Berarti juga menutup lutut itu mustahab di depan orang yang dihormati. Ya, kan Nabi SAW mengatakan Utsman itu adalah orang yang sangat pemalu. Ya, maka saking pemalunya Nabi SAW pun malu kalau menampakkan lutut beliau di hadapan Utsman radhiyallahu an. Baik. Nah, jadi ini juga menyatakan bahwasanya kalau kita di hadapan orang tua atau orang yang dihormati, maka hendaknya menutup lutut. Baik. Ini berkaitan tentang lutut, berarti lutut bukan aurat. Bagaimana dengan pusar? Datang riwayat dari seorang tabi'in, kalau tidak salah namanya Umair bin Ishaq. Dia mengatakan, "Kuntum ma'al Hasan bin Ali." Kami bersama Hasan bin Ali. Siapa Hasan? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqina Abu Hurairah. Kemudian datang Abu Hurairah. Kami bertemu dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, "Arini uqabbilu minka haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil." Wahai Hasan, coba nampakkan kepadaku, ya, tempat yang dicium oleh Rasulullah. Ya, jadi kan cucu Rasulullah itu Hasan. Nah, Rasulullah pernah mencium pusarnya Hasan. Ya, mungkin ketika beliau masih kecil. Maka akhirnya dia singkap pakaiannya, dan Abu Hurairah pun mencium pusar beliau, pusarnya Al Hasan. Baik. Yang mana di sini Al Hasan membuka pusarnya. Kalau itu aurat, niscaya beliau tidak akan membukanya untuk Abu Hurairah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pusar juga bukan aurat. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya walaupun kita katakan aurat itu antara pusar dengan lutut, tetapi pusar dan lututnya itu bukan aurat. Maka dari sini juga kita tahu paha itu aurat atau tidak? Ya, jelas aurat. Baik, mana dalil bahwasanya paha itu aurat? Ya, berdasarkan hadis Jarhad al-Aslami, bahwasanya Nabi SAW melewati beliau sementara pahanya tersingkap. Maka Nabi pun bersabda, "Amma alim ta'annal fakhid aurah." Apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang namanya paha itu aurat? Nah, ini nas sharih, ya, jelas bahwasanya paha itu adalah aurat. Ya, walaupun di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait tentang masalah
paha, tapi pendapat yang paling kuat adalah paha termasuk aurat. Ya, jadi hati-hati kalau main bola misalnya kan, kalau paha sampai tersingkap maka dia telah menyingkap auratnya. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah aurat laki-laki. Yang kedua adalah aurat wanita, wanita dewasa. Pertama, aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, maka kita katakan wajib bagi seorang wanita untuk menutup seluruh badannya. Wajib bagi seorang wanita untuk menutup seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangan, yang mana di situ ada khilaf. Kecuali wajah dan telapak tangan, yang mana di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan juga aurat. Ada yang mengatakan bukan aurat. Paham? Jadi di sini ada yang mengatakan seluruh badan wanita berarti aurat. Bagi mereka yang mengatakan wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ada yang mengatakan tidak. Tentunya untuk masalah ini terdapat khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya, dan ulun di sini tidak akan menyebutkan yang mana yang kuat ya, karena pembahasan ini pembahasan yang panjang dan juga untuk menguatkan itu sangat susah. Ya, harus benar-benar kita melihat dalil kedua belah pihak. Baik, hanya saja ulun bisa katakan di sini para ulama sepakat ya bahwasanya wanita itu wajib menutup seluruh badannya ya, kecuali tadi yang diperselisihkan wajah dan telapak tangan. Artinya kaki wajib ditutup atau kada? Wajib. Dan ini yang paling banyak diremehkan oleh para wanita, yaitu masalah kaki. Ya, betapa banyak mereka berjalan ya sampai tersingkap kakinya. Apalagi pakai dasteran misalnya kan ya. Biasanya nggak nyampe tanah kan daster itu. Ya, maka harus pakai minimal pakai kaos kaki. Baik, itu pertama. Sementara untuk wajah dan tadi telapak tangan ada khilaf. Kemudian juga bagi mereka yang mengatakan tidak wajib menutup wajah, mereka sepakat bahwasanya menutup wajah itu lebih utama. Mengulangi, walaupun mereka ada yang mengatakan tidak wajib pakai cadar, tidak wajib menutup wajahnya, mereka pun mengatakan menutup wajah itu lebih utama. Baik. Kemudian juga kita katakan tadi memang ada khilaf dalam masalah ini, dan khilafnya khilaf mu'tabar. Khilafnya adalah khilaf yang kuat. Oleh karena itu yang bercadar tidak boleh mencela yang tidak bercadar, begitu juga yang tidak bercadar tidak boleh mencela yang bercadar. Baik. Bahkan yang bercadar itu yang lebih utama. Baik. Adapun pernyataan bahwasanya menutup wajah itu bid'ah, ini ada juga yang berkata demikian. Maka ini adalah perkataan batil, pendapat yang batil. Baik. Nah, jadi berkaitan tentang aurat wanita dewasa di hadapan laki-laki yang bukan mahram, terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Lebih hati-hati dia tutup semuanya ya. Yang kedua, di depan mahramnya, aurat wanita di depan mahramnya itu sampai mana? Sampai leher. Kakinya boleh kelihatan atau enggak? Lututnya boleh kelihatan atau gimana? Baik, wallahu alam ya. Berkaitan tentang di depan mahram. Di depan mahram ini maksudnya siapa? Anaknya, ayahnya, ya, kakeknya,
ponakannya dan seterusnya, saudaranya. Jadi boleh seorang wanita untuk menyingkap bagian yang biasa tersingkap secara adat, secara kebiasaan di hadapan mahramnya. Baik, gini ya. Seorang wanita di rumah itu dia pakai apa? Pakai daster rata-rata ya. Nah, pakai daster. Dasternya itu lengan pendek atau panjang? Ada yang pendek, ada yang panjang. Taruhlah yang pendek. Ketika wanita memakai daster di rumah, ya, tentunya nggak pakai kerudung biasanya. Maka akan tersingkap kepalanya, ya. Kemudian tangan sampai sikunya, tersingkap kakinya, ya. Dan itulah yang menjadi patokan yang biasa tersingkap di hadapan mahramnya. Maka itulah yang boleh terlihat oleh mahramnya. Baik. Jadi yang biasa tersingkap di depan mahram itulah yang boleh dilihat oleh mahram dari seorang wanita. Baik, bagaimana kalau dia lagi nyusuin anak? Ya. Di rumah nyusuin anak lewat ayahnya. Gimana? Boleh nggak ayahnya lihat? Atau lihat saudara laki-lakinya? Dalam hal ini, ya, seyogianya seharusnya bagi wanita itu berusaha untuk menutupi. Kalau bisa nyusuinnya di kamar aja, jangan dinampakkan di hadapan mahram. Tapi kalaupun ternyata qadarullah terlihat juga, maka ini perkara yang dimaafkan, ya, karena ini termasuk hal yang susah untuk dihindari terkadang. Tapi bukan sengaja, ya, artinya dia berusaha untuk menutupi dirinya di hadapan mahram ketika dia menyusui anaknya. Baik, ini berkaitan dengan aurat wanita di depan mahramnya. Baik. Kemudian berkaitan tentang masalah ini yaitu tentang seorang wanita boleh tersingkap sesuatu yang terbiasa tersingkap di hadapan mahramnya. Ada kisah dari seorang sahabiyah namanya Sahlah bintu Sahal atau Sahlah bintu Suhail, yang mana dia adalah istri dari Abi Hudzaifah. Dia mengatakan, ya, jadi wanita ini Sahlah ini punya suami namanya Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah ini punya anak angkat yang asalnya budaknya, cuman dia merdekakan dan dia angkat sebagai anak. Dan dia masih kecil, masih nyusui. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, wanita ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna kunna nara Saliman waladan." Wahai Rasulullah, kita menganggap Salim ini anak kecil masih. Fakana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Hudzaifah, yang mana dia tidur bersama kami, yaitu aku dengan suamiku Abu Hudzaifah. Ya. Sementara wa yarani fadlan, sementara dia melihat aku pakaian biasa. Yang biasa di rumah, artinya tersingkap, yang biasa tersingkap. Ya. Sementara telah turun kepadamu tentang ayat hijab. Maka bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan ardi'ihi khamsa rada'at. Maka kan Salim ini berarti bukan mahramnya bagi wanita ini. Maka Nabi SAW menjadikan dia mahram, ya, supaya dia menjadi mahram. Maka susuilah anak ini sebanyak 5 kali supaya bisa jadi mahram. Kalau sudah jadi mahram, maka bisa melihat apa yang biasa terbuka dari seorang wanita. Ya, maka disuruh menyusui 5 kali. Fakana bi manzilati waladiha minar radha'ah. Maka jadilah anak itu sebagai anak susuan, dan anak susuan itu adalah mahram. Baik, maka kesimpulannya aurat seorang wanita di hadapan mahramnya adalah sesuatu yang biasa terbuka. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah
wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi tadi kita sebutkan berkaitan tentang aurat wanita dewasa. Pertama, di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka kita katakan wajib bagi dia untuk menutup seluruh badannya kecuali yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun apabila di depan mahramnya, maka boleh bagi wanita untuk menyingkap yang biasa tersingkap. Dan wajib juga bagi wanita untuk tidak bermudah-mudah dalam masalah menyingkap aurat di hadapan mahramnya. Ya. Jadi bukan berarti kalau dia adalah mahram sudah bebas untuk menyingkap baju misalnya. Dan mahram itu juga berbeda-beda. Ada yang mahram dekat, ya, seperti saudara kita, ayah kita, anak kita. Ada juga mahram tapi agak jauh, contohnya paman atau saudara seayah misalnya, itu mahram juga, saudara seibu. Baik, nah terkadang kita harus lebih menjaga aurat atau bagian-bagian yang terbuka di hadapan mahram yang jauh. Itu harus diperhatikan baik-baik. Ya, karena berbeda ya kemungkinan fitnah yang muncul di hadapan mahram yang sering dengan kita, dekat dengan kita, dengan mahram yang agak jauh dari kita. Maka kalau ternyata dikira-kira kalau kita membuka yang padahal hukum asalnya boleh, tapi dikira-kira bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan syahwat ya bagi mahram tersebut, maka haram untuk disingkap. Kan betapa banyak zaman sekarang ya yang berzina dengan mahram sendiri. Yang baru-baru tadi ada seorang menantu yang berzina ya dengan mertuanya, bahkan sampai hamil, punya anak. Udah salah itu ya. Istrinya dicerai, mertuanya dinikahi. Sementara ini mahram nggak boleh. Baik. Nah, ini merupakan satu contoh bahwasanya ya menyingkap aurat di hadapan yang mahram pun, atau menyingkap sesuatu yang boleh disingkap di hadapan mahram pun harus tetap diperhatikan kedekatan mahram tersebut. Dan para ulama sepakat ya, kalau seseorang memandang tubuh orang lain dipenuhi dengan syahwat, disertai dengan syahwat, maka haram untuk dia lihat. Walaupun itu bukan aurat. Walaupun secara asal boleh dilihat, tapi kalau ada syahwat di situ wajib dia menundukkan pandangannya, ya. Dan wajib bagi yang dilihat untuk menutupnya. Kalau tahu orang yang melihatnya dalam keadaan bersyahwat. Baik. Kemudian berkaitan tentang aurat wanita di depan wanita yang lain. Kalau tadi di depan mahram, sekarang batasan aurat wanita di hadapan wanita yang lain. Maka kita katakan boleh seorang wanita untuk menyingkap bagian yang biasa tersingkap secara adat di hadapan wanita. Kalau tadi secara khusus berkaitan dengan mahram. Ya, sekarang yang terbiasa tersingkap di hadapan para wanita yang lain. Baik, kira-kira antara wanita di hadapan mahram dengan wanita di hadapan sesama wanita, itu yang lebih tersingkap di bagian mananya nih? Atau maksudnya yang lebih tersingkap di hadapan mahram atau di hadapan wanita? Biasanya lebih tersingkap di hadapan sesama wanita. Maka berbeda antara yang biasa terbuka di hadapan mahram dengan yang biasa terbuka di hadapan wanita. Ya. Makanya sebagian para ulama, kalau misalnya ada seorang wanita yang menyusui anaknya di hadapan wanita yang lain, ya, dan dia tidak menutupinya, maka itu tidak mengapa.
Karena itu sudah biasa di hadapan wanita atau sesama wanita. Tetapi kalau di hadapan mahram, di hadapan kakak laki-lakinya misalnya, maka itu secara adat dapat ditutupnya, tidak diperlihatkannya kepada saudara laki-lakinya. Tapi kalau di hadapan saudara perempuannya, maka dia biasa saja. Nah, walaupun sebagian ulama memberi batasan bahwasanya aurat wanita di hadapan wanita lainnya adalah antara pusar sampai lutut, ya. Banyak para ulama menyebutkan demikian. Namun bukan berarti mereka bebas sudah pakai celanaan aja di depan wanita yang lain. Nggak ada yang berkata demikian. Tetap menjaga tubuh-tubuh mereka untuk tetap tertutup. Hanya saja kalau misalnya tersingkap karena kebutuhan tertentu, maka ini tidak mengapa. Baik, jadi sekali lagi, aurat wanita di hadapan wanita yang lain itu adalah boleh seorang wanita untuk menyingkap bagian yang biasa tersingkap secara kebiasaan di hadapan para wanita. Baik, tentunya yang kita sebutkan di hadapan sesama wanita yang fitrahnya itu masih sehat, gitu kan. Tapi kalau mereka yang suka memang mengumbar aurat dari awalnya, ya, yang tidak peduli, ya, di hadapan wanita yang lain dia buka auratnya, maka ini bukan yang dimaksud. Cuman secara kebiasaan yang fitrahnya itu masih sehat. Baik, atau yang masih lurus gitu ya. Baik, ketika kita katakan ya aurat wanita di depan wanita yang lain tadi seperti yang kita sebutkan, apakah ada bedanya kalau wanita di hadapannya ini wanita muslimah atau wanita kafir? Ya. Maka para ulama menyatakan tidak ada bedanya antara wanita muslimah atau wanita kafir. Hanya saja memang kalau dia adalah wanita kafir, tetap saja kita perlu waspada. Ya, kalau misalnya wanita tersebut adalah wanita fasik yang suka menyebarkan aib aurat orang lain, maka hendaknya ya menjaga diri di hadapan mereka. Wallahu alam. Baik, jadi sudah kita bahas tentang aurat laki-laki dan yang kedua adalah aurat wanita. Baik, yang ketiga aurat seseorang ketika sendirian. Aurat seseorang ketika sendirian. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah wajib bagi seseorang untuk menutup auratnya ketika sendirian? Apakah wajib bagi seseorang untuk menutup auratnya ketika sendirian? Maka di sini para ulama memberikan rincian. Yang pertama, kalau ada keperluan untuk menyingkap aurat, ya, seperti ingin mandi, dia singkap auratnya, atau ingin buang hajat, ada keperluan untuk menyingkap aurat, maka hal ini dibolehkan, tidak masalah. Dan hendaknya ketika dia mulai membuka auratnya, dia membaca bismillah, ya. Apa fungsinya? Agar menjadi penghalang dari pandangan jin, syaitan, ya. Jadi jin itu tidak bisa melihat aurat kita apabila kita membaca bismillah. Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa auratu bani adam idza dakhala ahaduhumul khala yaqulu bismillah. Penghalang antara pandangan jin dengan aurat bani Adam, apabila masuk salah seorang dari kalian ke WC atau ke kamar mandi, hendaknya dia mengatakan bismillah. Baik. Adapun kalau tidak ada keperluan, maka tidak boleh. Ya, kalau tidak ada keperluan tidak boleh. Ya, jangan mentang-mentang misalnya dia sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, ya sudah dia nggak pakai baju. Ya, jalan-jalan di rumahnya nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang, masak telanjang, makan telanjang, nggak ada keperluan di sini, maka tidak boleh. Kenapa kata Nabi SAW kepada sahabat tadi, ya, ar-rajulu yakunu khalian, bagaimana kalau seorang sendirian tidak ada yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Ya, Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada manusia. Ya. Bukankah juga di situ hadir malaikat pencatat
amal. Ya di hadapan malaikat, ya kok nggak pakai baju telanjang gitu ya. Begitu juga di situ ada jin ya yang melihat aurat kita. Baik. Nah itu adalah kalau kita sendirian. Yang keempat, aurat suami di hadapan istrinya atau aurat istri di hadapan suaminya. Ya, jadi aurat suami di hadapan istrinya atau sebaliknya. Maka kita katakan tidak ada batasan aurat di antara keduanya. Ya, artinya seorang suami boleh melihat seluruh tubuh istrinya sebagaimana istri boleh melihat seluruh tubuh suaminya, ya. Dan ini tidak ada batasan di situ. Baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bagaimana dengan anak-anak yang belum balik? Tentunya untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak, mereka kalaupun membuka aurat mereka tidak berdosa. Ya, karena mereka tidak diberi beban taklif. Hanya saja yang perhatian adalah bagaimana orang tuanya, ya, menjaga anak-anaknya. Maka dalam hal ini tidak ada dalil yang tegas yang membahas tentang batasan aurat anak-anak yang belum balik. Hanya saja ada pendapat dari mazhab Hanabilah yang mungkin bisa dijadikan acuan. Baik, kita rincikan begini ya. Pertama, anak laki-laki dulu. Anak laki-laki. Pertama, umur baru lahir, jadi umur 0 sampai 7 tahun. Umur 0 sampai 7 tahun, maka kita katakan tidak ada aurat bagi anak-anak. Artinya boleh bagi orang tuanya untuk melihatnya, untuk menyentuhnya. Ya, dari umur 0 sampai 7 tahun tidak ada istilah aurat bagi anak-anak. Adapun dari 7 sampai 10 tahun, 7 sampai 10 tahun, maka auratnya adalah kubul dan dubur saja. Kubul dan dubur, kemaluan dan duburnya. Maka dalam hal ini, ya, hukum asalnya orang tua sudah tidak boleh menyentuh kemaluan anaknya yang sudah berumur 7 sampai 10 tahun tadi. Kecuali kalau memang ada keperluan, ada hajat di situ, ya, seperti ingin membuang kotorannya. Kalau masih belum bisa buang kotoran atau istinja, ya, sendiri, cebok sendiri, kalau nggak bisa maka tidak mengapa dibantu oleh orang tua. Tapi kalau sudah bisa maka biarkan dia cebok sendiri. Adapun kalau sudah 10 ke atas maka sudah seperti orang dewasa. Oleh karena itu kalau anak itu sudah umur 10 ke atas, jangan dibiarkan dia berjalan terbuka auratnya. Bagi dia tidak masalah, cuman bagi orang tuanya tanggung jawab, ya. Maka berikan pakaian yang sudah menutup aurat kalau sudah umurnya 10 ke atas. Baik. Itu anak laki-laki. Adapun untuk anak perempuan, umur 0 sampai 7 tahun sama, tidak ada auratnya. Tidak ada auratnya. Ya, bukan berarti kalau kita katakan tidak ada auratnya bukan malah tidak dikasih baju, enggak. Ya, cuman kita berhubungan tentang masalah kita memandangnya atau kita menyentuh auratnya itu. Adapun 7 sampai 10 tahun, auratnya semua badannya kecuali yang biasa tampak. Ini perempuan ya. 7 sampai 10 tahun, auratnya semua badannya kecuali yang biasa tampak. Seperti kepalanya, wajahnya, lehernya, tangannya, sikunya, betisnya. Pokoknya yang penting dia pakai baju, pakai celana. Ya. Jadi tidak harus pakai kerudung dulu, enggak. Apakah anak itu harus dikasih kerudung waktu kecil? Ya, kalau misalnya dia suka saja dengan kerudung, ya, maka tidak mengapa kita biasakan dia pakai kerudung. Ini hukum asalnya.
Ya, tetapi kalau ternyata kita paksa dia untuk pakai kerudung di waktu tersebut dan dia benci dengan kerudung tersebut, maka sebagian ulama mengatakan jangan dikasih kerudung terlebih dahulu. Ya, biar dia menikmati masa anak-anaknya. Tapi kalau bisa dibiasakan maka itu lebih baik. Baik, jadi 7 sampai 10 tadi semua badan kecuali yang biasa tampak, wajah, leher, kepala, tangan, siku, kaki, betis, ya dan seterusnya. Adapun kalau sudah 10 tahun ke atas, maka dia seperti orang dewasa. Artinya setiap penutup dia harus ditutup. Oleh karena itu kalau anak itu sudah umur 10 tahun ke atas, jangan biarkan keluar rumah tanpa kerudung. Ya. Kalau dianya mungkin tidak berdosa, cuman orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana ketika kita memiliki anak sudah umur 7 tahun, 10 tahun, kita perintahkan untuk sholat. Kalau kita tidak memerintahkan sholat, kita yang berdosa. Kalau mereka tidak sholat, mereka tidak berdosa. Ya, jadi ini lebih ke arah orang tua, ya, lebih ke arah orang tua yang membiasakan anaknya memakai hijab. Baik. Kemudian ini sudah pembahasan tentang aurat anak-anak. Sekarang menjadi pertanyaan, bolehkah menampakkan aurat di hadapan anak kecil? Ya. Ibu bolehkah menampakkan auratnya di hadapan anaknya? Ya. Akhirnya mandi bareng misalnya dengan ibu, boleh enggak? Maka dalam hal ini, apabila anak itu sudah memayyiz, maksud memayyiz ini yang sudah paham tentang masalah aurat, maka tidak boleh ya untuk dinampakkan kepada anak. Ya, kalau masih bayi, ya nggak paham apa-apa, maka masih bisa diberi keringanan, walaupun hukum asalnya tetap kita menutup aurat di hadapannya. Ya. Tapi kalau sudah memayyiz, maka tidak boleh, tidak boleh. Makanya anak-anak itu kan disuruh untuk meminta izin kepada orang tuanya kalau ingin masuk ke kamar ayah ibunya di 3 waktu, yang mana waktu-waktu tersebut biasa aurat itu terbuka. Dan hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nur ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya kalian yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balik, maksudnya anak-anak yang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali, artinya 3 waktu. Ketika ingin masuk ke kamar ayah ibunya harus minta izin dulu dalam 3 waktu. Kapan itu? Min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Ya. Wa hina tada'una siyabakum minadh dhahirah, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Jadi sebelum subuh, kemudian di tengah hari ketika menanggalkan pakaianmu di tengah hari, dan yang ketiga wa mim ba'di sholatil isya, dan setelah salat isya. Ya, karena pada waktu 3 itulah waktu yang biasa tersingkapnya aurat. Maka kata Allah itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menampakkan aurat kita di hadapan anak kita yang sudah memayyiz, sudah paham tentang masalah aurat. Baik. Nah, jadi itulah berkaitan tentang batasan-batasan aurat. Sekarang kita berpindah kepada syarat pakaian yang dikatakan menutup aurat. Apa syarat pakaian itu dikatakan menutup aurat? Kita ingin menutup aurat kita. Nah, pakaiannya itu harus apa? Pertama, tidak transparan. Jadi syaratnya ada 2. Yang pertama, tidak transparan.
Transparan itu apa? Gimana? Menerawang, bisa diterawang gitu. Tembus pandang. Maksudnya adalah ketika kita lihat warna kulit itu kita masih kelihatan. Warna kulit kita gitu masih kelihatan kalau pakai pakaian tersebut. Maka itu disebut dengan transparan. Baik. Ada pakaian ya, dan mungkin bahkan kebanyakan pakaian seperti itu. Kalau kita pakai orang nggak bisa melihat apa kulit kita. Tapi kalau pian taruh ke matahari kayak gitu kan, tembus dia. Boleh nggak pakai pakaian seperti itu? Paham? Jadi ada mungkin yang pakaian tipis, kalau pian ke cahaya, maka tembus. Tapi kalau kita pakai tidak akan terlihat. Ya, mungkin kebanyakan pakaian kita seperti itu. Maka boleh tidak masalah. Yang masalah itu adalah kalau dari jauh, dari dekat kelihatan ya warna kulit kita ketika memakai pakaian tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan pakaian transparan. Baik, maka pertama tidak transparan, dan yang kedua tidak ketat. Ya, berarti longgar, tidak ketat. Ketat yang dimaksud adalah ketat yang bisa membentuk aurat, ya, karena nempel sekali ya. Kalau gini kan nah membentuk tubuh kita. Nah, kalau itu diletakkan di aurat maka aurat akan terbentuk. Jadi syaratnya ada dua, tidak transparan dan tidak ketat. Maka apa hukum memakai pakaian transparan? Maka jelas dikatakan haram memakai pakaian transparan yang menampakkan aurat. Ya, yang menampakkan aurat. Kalau laki-laki memakai pakaian transparan tapi bagian atas aja, gimana hukumnya? Dia tidak menampakkan aurat, karena aurat tadi kita katakan dari pusar sampai lutut. Nah, kalau dia memakai pakaian transparan bajunya, maka para ulama menyatakan makruh saja, tidak sampai haram. Kenapa dikatakan makruh? Karena itu akan menghilangkan wibawa ya, merusak wibawa itu kalau memakai pakaian yang transparan bagian atas. Tapi kalau memakai pakaian transparan bagian bawah itu haram karena akan menampakkan aurat. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat. Di antaranya adalah wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksudnya berpakaian tapi telanjang apa? Yaitu dia berpakaian tapi masih menampakkan aurat, seolah-olah dia masih telanjang. Baik, walaupun hadisnya berkaitan dengan wanita, tapi ini juga berlaku bagi laki-laki. Baik, jadi itu tentang pakaian transparan. Bagaimana memakai pakaian ketat? Sama, kalau laki-laki, kalau yang bagian atas yang ketat kan ada baju itu yang sangat ketat membentuk ototnya, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau bagian bawah yang ketat sampai membentuk lekuk-lekuknya ya, kemaluannya atau auratnya, maka haram. Adapun wanita maka haram secara mutlak karena seluruh badannya adalah aurat. Baik, jadi itu adalah syarat pakaian untuk menutup aurat. Baik, nah adapun pembahasan berikutnya ini sebenarnya berkaitan tentang tadi hukum asal pakaian tadi kita katakan mubah. Pian bisa buka dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya. Kemudian Al-A'raf 31, Al-A'raf 32. Ulangi, Al-A'raf 26, Al-A'raf 31 dan Al-A'raf 32. Itu ayat-ayat yang menunjukkan hukum asal pakaian adalah mubah. Baik. Contoh pakaian mubah. Bagian kepala, pakaian yang kita pakai di kepala dan hukumnya mubah apa saja? Imamah. Imamah itu apa? Sorban.
Kalau orang Indonesia itu jarang pakai sorban, ya. Seringnya pakai apa? Peci, kopiah, ya gitu lah. Berarti yang boleh dipakai di kepala apa saja? Imamah, sorban. Yang kedua, peci, ya, atau dalam bahasa Arab itu kolan suah. Dengan berbagai jenisnya, mau kopiah, pangulu, jorong itu lah, yang hitam, yang kayak itu, kayak eri, atau kayak ulun ini, atau kopiah-kopiah yang seberatan itu mubah. Ya. Yang nggak boleh itu gimana? Yang beda sendiri gitu kan? Yang itu menarik perhatian. Ya. Kalau yang bertalinga gitu kan, panjang. Itu syuhrah jadinya. Jadi nanti hukum asal mubah ini bisa berubah menjadi haram kalau misalnya ada sesuatu seperti syuhrah atau menyerupai wanita, menyerupai orang kafir dan seterusnya. Baik, begitu juga topi. Hukum asal topi itu diperbolehkan. Ya, hukum asal topi diperbolehkan selama topi itu bukan kekhususan untuk orang kafir misalnya. Ya, jadi kalau topi yang biasa yang ada apanya sih? Ya itulah. Itu hukum asalnya diperbolehkan. Topi purun ya, biasa dibawa ke sawah itu diperbolehkan, atau topi yang biasa untuk nyawah itu yang lebar itu, maka hukum asalnya diperbolehkan. Baik, nah untuk rincian masalah ini, dalil-dalilnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, begitu juga nanti kita akan membahas tentang warna-warna baju. Ya, apakah semua warna itu boleh atau adakah warna yang dilarang? Itu semuanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.